kita perlu mewaspadai campur tangan ideologi PKI di dalam pemilu 2024. Campur tangannya bisa jadi dalam bentuk membuat pemilu nanti tidak sukses. Tidak suksesnya bisa jadi dalam bentuk adanya kecurangan pemilu yang terjadi. Sehingga pemilu yang dilaksanakan itu tidak lagi luber dan jurdil. Tidak lagi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa ideologi PKI itu di dalam menjalankan misinya, dia tidak peduli halal dan haram. Dia akan melaksanakan apa saja, tidak peduli halal haram, asalkan misi atau keinginannya tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, Pesta Demokrasi Pemilu 2024 telah semakin mendekati kita. Suasana politik telah tampak semakin memanas dari hari ke hari. Seiring dengan itu, satu hal yang mungkin perlu diwaspadai oleh bangsa ini adalah campur tangan ideologi politik PKI di dalam Pesta Demokrasi 2024 mendatang ini. Kita bangsa Indonesia harus mewaspadai masuknya menyusup, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, strategi ideologi PKI, Partai Komunis Indonesia, ke dalam percaturan perpolitikan Indonesia seiring dengan pelaksanaan pemilu 2024 yang tahapan demi tahapannya telah kita mulai saat ini. Sahabat BN, tentu saja banyak yang bertanya, mengapa kok dicurigai lagi, mengapa kok dikhawatir lagi akan muncul campur tangan dari ideologi PKI dalam pemilu 2024. Sebab kita tahu bahwa Partai PKI telah dibubarkan dan telah dijadikan partai terlarang sejak tahun 1965 silam. Bahkan mungkin ada yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya lagi dikhawatiri akan muncul lagi PKI. Bahkan mungkin argumen-argumen seperti itu akan diperkuat dengan telah habisnya kader-kader PKI dan telah habisnya sisa-sisa PKI seiring dengan usia mereka yang telah membuat mereka itu meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Namun sahabat BN,
yang perlu kita waspadai. Walaupun partai PKI telah dibubarkan, walaupun partai PKI telah dijadikan partai terlarang, namun kita tidak bisa memastikan bahwa ideologi PKI itu telah benar-benar pupus. Mengapa saya katakan ideologi PKI tidak ideologi komunis? Karena ideologi PKI ini menunjukkan ideologi komunis yang ada di Indonesia, yang pernah tumbuh di Indonesia menjadi kekuatan politik di negeri ini. Sebagai sebuah partai, sebagai sebuah kekuatan politik di eranya, kita tidak bisa percaya begitu saja bahwa ideologi partai komunis itu telah benar-benar hilang. Mengapa kita katakan demikian? Yang namanya komunis itu adalah sebuah ideologi yang sangat bertentangan dengan ideologi agama. Apakah Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Kenapa demikian? Karena mereka yang berideologi komunis anti Tuhan. Kenapa kita masih harus khawatir terhadap campur tangan PKI di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu 2024? Karena negara kita ini adalah negara yang di dalamnya sesuai dengan sila pertama Pancasila sebagai dasar negara kita. Negara kita berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan ketuhanan Yang Maha Esa itu menunjukkan bahwa di negara kita ini dijamin keberadaan agama yang telah resmi menjadi agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Sebutlah Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Jadi kalau begitu, selagi agama ada di negara ini, bukan tidak mungkin ideologi partai komunis akan berupaya untuk campur tangan, untuk menancapkan pengaruhnya di negeri ini. Tidak perlu mungkin kita sebutkan apa bukti-bukti yang bisa kita lihat masih adanya ideologi PKI di negeri ini. Tetapi kita semua banyak sedikitnya tentu dapat mengetahui bahwa ideologi PKI belum bisa kita percaya 100% telah benar-benar habis kikis di negeri ini. Karena itu kita perlu mewaspadai campur tangan ideologi PKI di dalam pemilu 2024. Campur tangannya bisa jadi dalam bentuk membuat pemilu nanti tidak sukses. Tidak suksesnya bisa jadi dalam bentuk adanya kecurangan pemilu yang terjadi. Sehingga pemilu yang dilaksanakan itu tidak lagi luber dan jurdil. Tidak lagi langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa ideologi PKI itu di dalam menjalankan misinya, dia tidak peduli halal dan haram. Dia akan melaksanakan apa saja, tidak peduli halal haram, asalkan misi atau keinginannya tercapai. Makanya kita mendengar sekarang ini ada di antara
para pakar yang mengatakan munculnya PKI gaya baru di negeri ini. Setidaknya kita dapat melihat munculnya ideologi PKI ini di negeri ini. Masih ada kita mendengar anak-anak bangsa kita yang senang memakai baju berlambang Palu Arit. Dengan demikian, perlu kita waspadai campur tangan ideologi PKI atau misi-misi PKI atau keinginan-keinginan PKI, cita-cita PKI yang tidak tertutup kemungkinan masih ada sampai hari ini untuk mengacaukan pemilu 2024. Kacau dalam artian tidak terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Ini, sahabat BN, sekali lagi kita harus setiap waktu waspada terhadap bahaya laten dari komunis. Bangsa ini haruslah tidak melupakan kekejaman PKI di eranya dulu, dan harus kita jadikan itu sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi kekejaman PKI untuk berikut-berikutnya di negeri ini. Sebab dengan adanya peristiwa Madiun, dengan adanya peristiwa G30 PKI 1995, sudah lebih dari cukup agaknya kita mewaspadai bangkitnya kembali PKI di negeri ini dalam bentuk ideologi. Dan sekali lagi perlu kita waspadai turut campur ideologi PKI di dalam Pilpres 2024. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.